Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Jumpa kembali dalam pengajaran online malam hari ini. Untuk itu mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kami kembali boleh hadir, kembali kami boleh ada dalam pengajaran online malam hari ini. Mari Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar firman yang kami dengar Tuhan boleh menjadikan hidup kami semakin hari semakin baik, bertambah baik dan sangat baik. Kami percaya saat firman diberitakan sesuatu yang dahsyat terjadi dalam alam roh. Tuhan merenda kehidupan kami sehingga kami boleh seturut kehendak dengan rencana Tuhan. Hidup kami menjadi kesaksian dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat firman lebih dulu. Terambil dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, judul perikopnya adalah dasar dan bangunan. Ayat yang ke-10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku, kata Paulus, sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, perhatikan baik-baik, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang saya dapatkan dari ayat firman Tuhan ini, saya memperoleh pengertian bahwa ini bicara tentang kehidupan. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kehidupan itu ibarat sebuah bangunan. Dan ketika kita bicara bangunan, maka yang terlintas adalah apa yang akan kita bangun. Itu pasti. Yang pertama muncul dalam pikiran kita. Dan kemudian yang kedua, apa yang mau, dengan apa kita mau bangun. Yang pertama, apa yang mau kita bangun. Yang kedua, dengan apa kita mau membangunnya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, maka pertanyaan ketiga tentang bangunan adalah untuk apa kita bangun, untuk apa nantinya bangunan itu. Nah saudara, ini sangat penting sekali karena tiga hal ini yang akan menentukan, tiga hal ini yang akan memperlihatkan bangunan model seperti apa. Nah, kekristenan bukan sekedar percaya dan punya iman. Kekristenan itu bicara tentang apa yang mau kita bangun, apa yang mau kita isi dari kekristenan itu sendiri. Tiga pilar yang harus ada dalam bangunan kehidupan kita. Yang pertama, perubahan hati. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, yang penting ketika kita membangun bangunan kehidupan rohani kita, karena yang rohani itu menentukan yang jasmani. Kita percaya bahwa sesuatu yang di alam roh itu berpengaruh kepada yang jasmani. Nah, sebab itu saya dapatkan bahwa yang pertama yang harus ada dalam dasar bangunan kehidupan kita
kita harus punya perubahan hati. Apa itu perubahan hati? Amsal berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati merupakan pusat dari sebuah kehidupan. Nah, ketika kita mau membangun bangunan yang kuat, yang kokoh, yang indah, yang bagus, bangunan kehidupan yang menjadi kesaksian, bangunan kehidupan yang menjadi terang, bangunan kehidupan yang menjadi berdampak, maka milikilah perubahan hati lebih dulu. Harus terjadi perubahan hati. Hati kita harus berubah dari hati yang lama menjadi hati yang baru. Berbicara tentang perubahan sikap. Ya, mungkin sebelumnya kita mudah emosi, kita mudah marah, kita mudah menggerutu, ya, kita mudah mengomel. Tapi dengan adanya perubahan hati, maka kita bisa menjadi orang yang sabar, tidak mudah marah, tidak gampang terpancing dengan emosi. Perubahan hati akan terlihat. Ya, orang-orang yang di sekeliling kita akan melihat perubahan yang terjadi. Mereka yang akan merasakan perubahan yang sedang saudara dan saya kerjakan, lakukan. Sebab itu penting sekali perubahan hati ini, perubahan sikap ini. Sehingga orang bisa menyaksikan bahwa memang terjadi sesuatu perubahan, dan ini menjadi fondasi dasar yang utama dari sebuah bangunan kehidupan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang harus ada dalam bangunan kehidupan kita adalah pertobatan. Pertobatan di sini saya lebih menekankan pada perubahan kebiasaan. Ingat, di Korintus tadi dikatakan bahwa sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Akan nampak. Ayat 13, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh api itu. Jadi bangunan kehidupan yang kuat, yang kokoh adalah yang tahan uji, yang tidak akan hangus ketika itu terjadi, ya, seperti yang Tuhan nyatakan. Nah, pertobatan ini bicara tentang perubahan kebiasaan, dari yang malas menjadi pribadi yang rajin, menjadi pribadi yang tekun, menjadi pribadi yang giat. Dari yang biasanya mungkin kita banyak gunakan waktu dengan sia-sia, maka dengan adanya pertobatan, waktu yang ada kita boleh manfaatkan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Pertobatan berbicara tentang perubahan-perubahan kebiasaan-kebiasaan. Ya. Dari kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan yang baru, yang memperkuat fondasi dari bangunan itu sendiri. Nah, saudara, pilar ketiga yang harus ada dalam bangunan kehidupan adalah tanggung jawab. Memiliki tanggung jawab, memiliki komitmen. Dan itu bisa terlihat dengan adanya perubahan karakter.
orang yang bertanggung jawab akan terlihat dari karakternya. Punya disiplin, punya ketekunan, punya kepedulian. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah bangunan kehidupan yang pilar-pilar bangunan kehidupan yang harus saudara dan saya miliki. Ya, tidak cukup hanya sekedar percaya, punya iman di dalam Yesus pasti kehidupan baik, tetapi kita tidak mempunyai perubahan hati. Ya. Hati kita, istilahnya kita masih tetap menjadi manusia lama, bukan manusia baru, bukan manusia roh. Tidak cukup kita percaya dan iman, kemudian bangunan kehidupan kita akan berdiri kokoh, akan semakin indah dan baik, menjadi kesaksian, menjadi terang, kalau tidak disertai dengan pertobatan yang terjadi. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa ada tanggung jawab. Maka saya percaya bangunan kehidupan atau kehidupan yang sedang kita jalani akan kuat, akan kokoh, karena kita punya dasar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya. Saya percaya biar pengajaran yang singkat boleh memberkati kita semua untuk kita mengisi hari-hari kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati pengajaran ini, sejauh mana pengajaran ini didengar, disaksikan. Tuhan melawat, Tuhan menjamah, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Sehingga mereka boleh menyadari dan mengambil keputusan yang benar di dalam segala sesuatunya, berdasarkan iman di dalam Yesus Kristus. Kami tahu di dalam Yesus pasti lebih baik. Karenanya turunkan berkat-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.